Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Lili Kholima SPDI dari SMP 2 Negeri Simpang 4, Kabupaten Tanah Bumbu. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua baik-baik saja. Pada kali ini kita akan belajar tentang Toharoh. Namun sebelum kita mempelajari tentang Toharoh, kita berdoa dulu bersama-sama dengan membaca Basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya, sebelum kita mempelajari materi ini, ada halnya kita harus tahu dulu tujuan dari pembelajaran kali ini adalah memahami dan mengetahui tentang apa itu Toharoh dan bagaimana cara mensucikannya. Selanjutnya, mari kita simak ayat berikut ini yang menjelaskan tentang Toharoh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Baik, sekarang kita akan menjelaskan tentang pengertian Toharoh itu sendiri. Toharoh ialah bersuci dari hadas dan najis atau mensucikan diri dari hadas dan najis. Toharoh itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu hadas dan najis. Hadas ialah kondisi tidak suci seseorang muslim yang menyebabkan terhalangnya orang itu untuk melakukan ibadah. Sedangkan najis adalah kotoran yang menjadikan sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Nah, sudah tahu kan kalian apa itu perbedaan hadas dan najis? Ada beberapa alat yang dapat digunakan untuk bersuci, yaitu batu, air, tisu, daun, juga kayu. Untuk bersuci, ini kebiasaan kita adalah dengan memakai air. Nah, air di sini juga ada macam-macamnya. Ada air mutlak, ada air mustakmal, ada air musyammas, dan ada air mutanajis. Air yang harus digunakan dalam bersuci adalah air mutlak, di mana air itu suci dan mensucikan. Selanjutnya, kita akan membahas masalah najis, ya. Najis itu terbagi menjadi 3, yaitu najis mukhafafah atau najis ringan. Contoh dari najis ringan ini ialah air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan dia meminum ASI.
Bagaimana cara mensucikan najis muhafafah itu? Yaitu dengan memercikkan air di tempat yang terkena najis. Najis yang kedua adalah najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh ini ialah najis sedang. Contohnya adalah kotoran makhluk hidup, darah, nanah, dan bangkai. Cara mensucikan najis mutawasito ini ialah dengan membasuh dengan air sampai hilang rasa, bau, dan warnanya. Kemudian, najis yang ketiga yaitu najis mughaladoh atau najis berat. Contoh dari najis mughaladoh ini ialah air liur atau terkena gigitan anjing dan babi. Nah, untuk najis yang ketiga ini, cara mensucikannya lebih rumit atau tidak seperti biasanya, yaitu dengan cara membasuh dengan air sebanyak 7 kali. Dan salah satu dari yang 7 ini ialah dengan mencampurkan debu atau pasir yang suci. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hadas. Tadi di depan sudah Ibu jelaskan apa itu hadas. Hadas ialah keadaan seseorang yang terhalang untuk beribadah. Nah, hadas ini juga terbagi menjadi 2, yaitu ada hadas kecil dan ada hadas besar. Apa itu hadas kecil? Hadas kecil ialah keadaan seseorang yang tidak suci seperti dia buang air kecil, tidur. Cara mensucikannya yaitu dengan berwudu atau bertayamum. Kemudian hadas yang kedua yaitu hadas besar. Adapun penyebab dari hadas besar ialah haid, nifas, berhubungan suami istri, kemudian keluar mani, melahirkan, dan meninggal dunia. Cara mensucikan diri dari hadas besar ini ialah dengan mandi wajib. Pasti anak-anak Ibu tahu bagaimana cara mandi wajib itu? Ya, cara mandi wajib ialah dengan membasahi seluruh anggota tubuh mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Mandi adalah bersuci dengan cara meratakan air ke seluruh tubuh dari ujung rambut hingga ujung kaki. Mandi wajib ini dilakukan ketika berhenti dari haid atau nifas. Nah, anak-anak Ibu, sekarang kalian sudah tahu kan apa itu toharoh, apa itu hadas, dan apa itu najis. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan manfaat dari bersuci itu sendiri. Yang pertama adalah menjaga kesehatan kita. Yang kedua, menjaga kebersihan kita. Dan yang ketiga, terhindar dari penyakit. Kemudian keempat, hidup akan selalu bersih. Yang keempat, hidup akan selalu bersih. Kemudian manfaat yang kelima adalah mengikuti sunnah Nabi, karena sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa bersuci itu adalah sebagian daripada iman, atau kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita telah belajar tentang pengertian taharah,
hadas dan najis, kemudian macam-macam najis, macam-macam hadas, kemudian kita juga belajar tadi tentang macam-macam alat untuk bersuci, macam-macam air, kemudian pengertian wudhu, mandi, ya, kemudian manfaat dari bersuci. Demikian pelajaran kita hari ini. Semoga kita semua dimudahkan dalam menerima pelajaran, dan jangan lupa untuk selalu berdoa agar selalu sehat dan terhindar dari segala penyakit. Ingat 3M: memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.